A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin muslimah di seluruh Nusantara. Saudaraku, kita jumpa lagi dengan saya Marpeji Channel. Besok kemarin libur lur. Ada kabar luar mendadak. Oke, lanjut kabar-kabar hari ini. Mungkin ada yang meneruskan komen-komen di kolom komentar. Saudara-saudara ada yang mendapat informasi apa, monggo sampean komen di kolom komentar ya toh, informasi atau kabar-kabar lah, kabar apa tentang beliau Sator Piningit. Kita di sini sharing lur ya toh, saling berbagi pengetahuan tentang beliau ya toh. Kita sharing di sini, saling belajar lah ya toh, saling belajar tentang semuanya, apalagi tentang beliau Sator Piningit. Barangkali ada informasi baru tentang keberadaan beliau, monggo samaan komen di kolom komentar. Karena berbeda pendapat, pengetahuan beliau itu berbeda-beda, tidak ada yang sama saudaraku. Tapi kan yang penting kita kan satu tujuan kan, seperti itu, paling utama lah, satu tujuan ya kan. Baik lur, lanjut kembali. Kalau seandainya kalau beliau muncul itu seperti apa, bagaimana ya toh. Ini kan kata-kata seandainya, apa yang harus kita perbuat, apa yang kita lakukan seandainya beliau itu muncul, ada di depan kita, menemui beliau lah istilahnya. Monggo sampai komen di kolom komentar kesan-kesannya. Ini seumpama lur perumpamaan, jika kita bertemu beliau, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita katakan kepada beliau. Monggo komen di kolom komentar. Oke, lanjut tentang keberadaan beliau yang sekarang terasa khususnya di mana saya berada, di Surabaya atau Malang kemarin itu sekarang terasa sudah musim kemarau. Hawanya itu loh, cuacanya sudah memasuki bulan kemarau rasanya loh, agak dingin. Bahkan tadi malam, ini Surabaya padahal tadi malam itu terasa kedinginan. Bukan tadi malam ya, sekitar subuh ya toh. Waduh, setengah 5 atau jam 4 sampai saya, ya kan Surabaya kan panas tahu sendiri ya toh. Kalau Surabaya itu panas, tapi itu kan kalau saya tidur kan pakai kaos dan celana pendek, itu kedinginan. Dan itu terasa memang sekarang musim kemarau sudah berjalan rasanya ini loh. Mudah-mudahan ya itu lalu jaga kesehatan diri kita masing-masing. Kalau pergantian cuaca seperti ini biasanya ada yang sakit pilek atau demam atau apa, panas dingin seperti itu. Oke lur, lanjut tentang keberadaan beliau yang sangat masih misterius ya kan, manusia yang paling misterius. Tak ada yang tahu dimanapun di mana beliau berada atau di kota mana, bahkan kelahiran beliau pun juga kita tidak tahu di daerah mana. Tahu itulah lur. Sangat ya nggak bisa dideteksi atau tak padahal di Nusantara kan banyak orang yang sakti, yang tahu ya kan. Banyak orang-orang kita, saudara-saudara kita yang punya kelebihan menerawang atau apa itu loh nggak ada yang tahu itu loh, seperti itu loh. Nggak ada yang tahu. Kalau yang tahu itu insya Allah nggak mungkin, nggak bisa, nggak akan bisa. Kalau bisa pun itu dibelokkan oleh kekuatan-kekuatan gaib yang negatif seperti itu. Akan dibelokkan kekuatan gaib lho.
bukan goib negatif lah, karena ini apapun nggak bisa diterawang atau bagaimana dengan segala cara, puasa, ritual apapun, insya Allah nggak ada yang tahu. Padahal Nusantara ini tempatnya, ya kan, tempatnya orang-orang Jawara lah, atau sakti kebanyakan. Bahkan yang tidak kita ketahui itu tempat orang-orang seperti itu ada di daerah desa atau pedesaan, bukan di daerah kota. Tapi kebanyakan itu memang berada di daerah desa atau kampung atau pedalaman seperti itu, orang-orang yang sakti seperti ini. Kalau di kota sih jarang ada orang yang mumpuni lah, ya toh, berkelas, istilahnya paranormal berkelas lah. Itu pun nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menerawang beliau, keberadaan beliau ini berada di mana, ada di mana, ya kan? Nggak ada yang tahu, lur. Makanya itu ini saya sebut misterius. Ya kan, misterius seperti itu. Kalaupun ada ya mungkin ya, kalaupun sudah muncul oleh Allah, sudah tentukan dan waktunya, ya sudah waktunya, mungkin kita nggak akan seperti ini, lur, ya toh. Terutama saya, insya Allah, saya akan cepat untuk menemui beliau jika diizinkan oleh Allah. Ingat itu, lur, jika diizinkan atau layaklah, apakah saya layak menjadi pengikut beliau, hanya Allah yang tahu, lur, itu loh. Saya juga nggak bisa untuk meyakini saya layak apa tidak, atau saya layak seperti itu, saya nggak bisa, lur. Hanya Allah yang menentukan seperti itu. Ya mudah-mudahan saya doakan teman-teman atau saudara semuanya yang ada di YouTube ini, yang berkomentar atau yang menyukai atau yang sudah subscribe, ya toh. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi orang-orang terpilih seperti itu. Memang akhir-akhir ini saya juga menjelaskan tentang kemunculan. Jadi pembahasan yang lain itu sulit saya dapatkan, lur. Iya, sangat sulit. Biasanya kan ceplos-ceplos dapat petunjuk tentang ini itu. Nah, sekarang nggak bisa. Yang saya bahas sekarang ini mulai kemarin, kalau sudah lama, ya kan, saudara semua kan tahu sendiri, saya selalu membahas ini kemunculan tuh. Mungkin teman-teman YouTuber yang lain mungkin juga seperti itu, mungkin hal yang sama, dengan hal yang sama, lur, seperti itu. Tapi ya itu nggak ada yang tahu, kok ada yang tahu hal yang sama. Tadi insya Allah jika pembahasan kita ini semuanya sama, itu berarti kemunculan beliau sudah semakin dekat. Bahkan para ustadz, istilahnya ustadz akhir zaman yang mengerti Imam Mahdi, yang membahas Imam Mahdi, para ustadz itu membicarakan hal demikian, itu loh. Kemunculan, kehadiran beliau, ya kan? Dan itu juga menjadi suatu pertanda kalau beliau itu nggak akan lama lagi seperti itu, ya kan? Coba sampai ketik di YouTube itu ada Ustadz akhir zaman itu akan semuanya keluar, kebanyakan pembahasan beliau ini juga teman-teman atau orang-orang